Kita lanjutkan ya. Tentang standar minimal ruangan atau tempat untuk pemeriksaan itu pertama adalah panjangnya. Panjangnya itu ya minimal 5 meter lah gitu ya. 5 meter atau 6 meter boleh, bagus. Kalau misalnya nggak bisa, nggak punya 5 meter gimana? Kalau 4 meter kan pasti ada. Nanti pemeriksaannya agak nggak bagus ya kalau untuk koreksi. Nah, itu bisa digunakan cermin biasanya gitu ya, teknik cermin. Nah, banyak juga sekarang proyektor-proyektor cat proyektor itu yang menggunakan metode yang cermin ini sehingga ruangan atau panjang ruangan yang yang diperlukan itu minimal bisa 3 meter ataupun semeter gitu ya. Itu biasanya dari pabriknya sudah menghitung dengan teknik metode cermin ya supaya nanti jaraknya seolah-olah bisa jadi 6 meter gitu. Nah, untuk pencahayaannya kalau kita pakai yang Snellen atau ETDRS Beglovie yang biasa itu pencahayaan ruangannya harus terang. Kalau misalnya pakainya cat proyektor di mana si cahaya ada pada cat itu, pencahayaan ruangannya harus agak redup gitu. Jadi supaya kontrasnya bagus ya. Kemudian untuk bedanya Snellen chart dengan ETDRS chart. Kalau Snellen chart itu setiap huruf masing-masing panjang dan lebarnya adalah 5 kali 1 menit derajat ya. Jadi 5 menit derajat yang panjang tingginya dan lebarnya juga sama 5 menit derajat. Kalau yang ETDRS atau Beglovie itu panjangnya ininya 5 menit derajat, kalau tingginya itu 4 menit derajat. Secara umum itu sama-sama untuk sebagai optotype ya, untuk pemeriksaan tajam penglihatan. Tetapi kalau secara kedetilan itu memang lebih detail yang huruf-huruf pada cat Beglovie. Kenapa demikian? Kalau pada Snellen itu memang lebih mudah gitu ya, mudah, kemudian penulisannya juga lebih mudah. Tetapi kalau yang Snellen itu pasti huruf pertamanya adalah E, jadi bisa dihafal untuk banyak pasien ya. Jadi kita kadang-kadang bisa salah mendiagnosa tajam penglihatan karena si pasien sudah hafal gitu. Nah, untuk yang Beglovie TDRS ini huruf setiap baris itu terdiri dari 5 huruf. Jadi nggak ada yang 1, 2, 3 itu nggak ada. Semuanya sama 5 huruf. Dan tingkat kesulitan setiap baris, setiap huruf atau angka itu sama. Kalau di Snellen itu memang ada huruf-huruf atau angka yang tingkat kesulitannya beda-beda gitu. Kayak misalnya huruf A, kemudian O, B, terus itu tingkat kesulitannya beda-beda. Kalau misalnya yang di Beglovie itu tingkat kesulitannya sama. Jadi biasanya agak sulit untuk dihafal. Itu saya aja nggak hafal-hafal itu. Huruf-huruf di Beglovie itu nggak hafal karena memang tingkat kesulitannya sama. Agak susah gitu. Jadi untuk dihafal gitu. Kemudian pada baris kelima di bawah huruf ada garis hijau dan di baris ketujuh ada garis warna merah. Itu maknanya apa? Itu sebenarnya merupakan salah satu metode namanya red green test ya untuk menentukan apakah koreksi sferis kita itu sudah benar atau tidak gitu ya, over, terlalu berlebihan, masih kurang atau sudah pas. Tetapi untuk teknik ini saya belum berikan karena ini nanti setelah materi tajam penglihatan, kemudian kelainan-kelainan refraksi kemarin itu harus sudah dulu diberikan. Nah, baru nanti kita masuk ke materi koreksi
kelainan refraksi sferis. Jadi memang belum diberikan, tapi itu adalah salah satu teknik red green test namanya untuk menentukan apakah koreksi sferis kita sudah benar atau tidak. Nah, posisinya apakah harus di sana? Sebenarnya enggak juga sih. Itu hanya, dan saya juga sebenarnya tidak merekomendasikan pakai garis itu karena eh, menurut saya kurang gitu ya, kurang apa ya. Jadi bukan hanya warna gitu, bukan hanya warna. Nanti kita akan em, jelaskan lebih lanjut di materi tentang yang itu, red green test ya. Kemudian apakah tidak masalah untuk melewati pemeriksaan form sense dan langsung ke pemeriksaan minimum legible? Sebenarnya nggak apa-apa, Biasanya kalau pemeriksaan form sense itu eh, kalau pasiennya nggak tahu huruf atau angka gitu. Jadi kita kayak gitu ya, huruf E itu hanya suruh membedakan si kaki huruf E-nya ke atas, ke pinggir, atau ke bawah gitu. Kita bisa instruksikan seperti itu. Atau huruf Landauering C gitu juga sama. C-nya di mana? Sini, sini, sini gitu ya. Itu sama aja sih. Boleh aja. Boleh ke legible boleh. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak mengerti, boleh pakai yang form sense. Kemudian, ini tadi ya, kenapa di Snellen chart atau DRS tidak semua alfabet ada. Apakah ada penilaian khusus untuk menentukan alfabet tersebut? Nah itu dia. Kalau Snellen itu semua huruf bisa masuk. Tapi kalau ATDRS atau Very Lofi nggak bisa. Jadi harus tingkat kesulitannya sama. Nah, itu sudah dipikirkan oleh yang membuatnya. Jadi tidak semua huruf bisa masuk, ya. Gitu. Jadi misalnya kayak B ada sih B, D, G, S gitu ya. V gitu ada. Itu biasanya tingkat kesulitan setiap baris itu sama, ya. Kemudian apakah ada seseorang yang visusnya melebihi 6/6? Ada. Jadi di 6/5 pun dia bisa. Dan itu memang penglihatannya sangat-sangat bagus, sangat tajam gitu. Sebenarnya juga biasanya mata elang gitu. Karena ya kita tahu sendiri kalau elang kan penglihatannya tajam selalu ya, dia bisa dari ketinggian berapapun ngelihat di darat gitu ada mangsanya dia bisa bisa tahu gitu. Dan itu biasanya diperlukan untuk pilot bagusnya ya, pilot kemudian sniper seperti itu ya. Itu penglihatannya harus bagus. Mata tua itu adalah presbiop, maksudnya mata tua itu presbiop. Kemudian jika salah satu penyebab menurunnya tajam penglihatan adalah usia yang lanjut, apakah mungkin jika usia lanjut tajam penglihatannya normal, tetap normal? Bisa saja kalau misalnya tidak ada kerusakan di retina, saraf, dan lensanya masih jernih, itu bisa aja. Nah, kan kalau misalnya proses penuaan ini banyaknya adalah di retinanya fungsinya berkurang ataupun ditambah dengan terdapat katarak. Nah, itu yang memperburuk tajam penglihatan untuk orang tua, orang lanjut usia, ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui tajam penglihatan bayi itu berfungsi dengan baik? Kita harus tahu dulu eh, bagaimana mata bayinya itu perkembangan mata bayi sampai minimal 6 bulan. Jadi yang normal itu bagaimana? Ya, jadi kalau sampai sebulan, 2 minggu sampai sebulan itu biasanya pakai refleks cahaya. Kalau dia mengedip gitu atau kelihatan silau, itu berarti fungsinya baik gitu ya. Jadi satu mata diperiksanya. Kemudian misalnya kalau misalnya lebih dari 3 bulan menuju 6 bulan itu dia apa ya? Maksudnya dengan rangsang warna gitu ya. Kemudian benda bergerak itu apakah dia mulai mengikuti arah geraknya gitu. Itu harus dilihat dulu
gitu. Kemudian posisi matanya 6 bulan ke atas itu harus sudah lurus gitu. Kalau misalnya masih ada yang belum lurus, itu harus dicek ke dokter mata ya. Gitu. Kemudian eh, proses tes pada penglihatan yang efektif itu gimana maksudnya ya? Tes penglihatan jadi gini, kenapa dibuat optotype yaitu Snellen pertama ya, pertama itu Snellen ataupun yang Bailey-Lovie yang lebih lebih modern itu tujuannya untuk mengetahui ketajaman penglihatan yang bisa distandarisasi gitu. Jadi kalau udah ada standarisasinya, kita sama apa ya, pahamnya sama gitu. Pahamnya sama. Kalau misalnya saya masih bisa lihat jelas kok, saya masih lihat ini, itu nggak standar gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah itu penglihatannya memang bagus atau ada masalah, nggak bisa. Jadi kita harus menyamakan eh, satu paham gitu ya. Penglihatan yang bagus itu bagaimana, yang tidak bagus itu bagaimana dengan cara meriksa tajam penglihatannya dengan menggunakan optotype kalau nggak Snellen ya pakainya yang ETDRS seperti itu. Kemudian bagaimana cara menghadapi pasien yang sudah hafal huruf-huruf yang di Snellen chart. Ya kalau yang huruf E cuma satu itu memang agak susah karena nggak ada lagi apa namanya pilihan. Tapi kalau misalnya untuk huruf-huruf yang lain yang di baris selanjutnya itu bisa dibalik gitu. Misalnya asalnya dari kiri ke kanan, coba dari kanan ke kiri gitu. Ya, itu bisa dilakukan demikian. Atau misalnya eh, misalnya pakai Snellen chart yang lain, maksudnya metodenya metode Snellen chart, tapi kita hurufnya yang lain itu bisa gitu. Ya, kalau memang sih itu jadi kendala kalau misalnya pasien sudah hafal itu memang yang menjadi kendala. Makanya itu kalau kalau pakai Weilovy itu nggak akan bisa dihafal. Saya aja nggak bisa hafal. Itu memang lebih lebih bagus tingkat kesulitannya rata itu dengan menggunakan Weilovy. Kalau misalnya penglihatan seseorang itu yang sebelah rabun dekat, yang satu lagi rabun jauh itu faktor genetik atau bukan? Selama belum diperiksa, saya nggak bisa menyimpulkan apakah itu genetik atau bukan, apakah itu kelainan refraksi atau bukan, ya, atau apakah itu kelainan organik atau bukan harus dicek dulu gitu ya. Kalau misalnya ternyata memang yang satu adalah rabun dekat dan dikoreksi dengan lensa plus itu bagus. Kemudian yang satunya ternyata rabun jauh dikoreksi dengan lensa minus bisa bagus. Berarti memang kanan kiri dia ukurannya beda dan itu ada. Itu namanya anisometropia. Jadi kanan kiri itu beda ya. Disebut antimetropia. Yang satu plus, yang satu minus koreksinya itu ada memang. Apakah itu genetik? Bisa saja. Bisa saja. Gitu. Kemudian bagaimana cara mendeteksi penurunan tajam penglihatan pada anak-anak? Nah, kalau misalnya pada anak-anak, dilihat ke kebiasaannya, terutama kalau melihat TV, nonton TV, itu dia apa kalau kita minta pada jarak yang agak jauh, apakah gimana reaksinya gitu. Itu yang awal dulu. Kemudian kalau misalnya kita mau, kita bisa ngecek tajam penglihatannya, misalnya dengan suatu gambar ya. Ini yang mudahnya ya, suatu gambar atau misalnya tulisan tertentu gitu ya, yang dia sudah tahu sering melihat tulisan itu, tetapi dengan dari jarak tertentu. Misalnya kita pada jarak sekian itu masih kelihatan tuh
huruf itu atau gambar itu. Kita tanyakan pada anaknya, apakah gambar atau huruf tulisan itu kelihatan enggak gitu. Itu bisa jadi sebagai screening awal. Ataupun misalnya kalau misalnya sudah, apakah ini anak punya kelainan penglihatan atau tidak yang parah, itu bisa dilihat dari sering saya dapatkan ketika masih di bagian anak bahwa keluarganya itu suka melihat si anak ini sering menabrak atau apa ya kakinya itu saling nggak apa ya kalau kalau jalan suka nabrak-nabrak gitu. Jadi apapun ketendang gitu ya itu bisa jadi bahwa dia nggak ngelihat itu ada benda atau misalnya ada objek di sekitar dia gitu. Oke kita lanjutkan ya karena ini sudah lebih dari 15 menit.